Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang tauhid rububiyah. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah keyakinan mutlak bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, dan penguasa alam semesta. Jadi makna dari tauhid rububiyah di situ isinya keyakinan mutlak bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ satu-satunya pencipta. Artinya tidak ada yang menciptakan dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Makanya di situ kita berkeyakinan, yakin, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta itu. Yang menciptakan alam semesta ini. Makanya di situ termasuk kepada bagian dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah di situ isinya juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ satu-satunya pemilik di alam semesta ini. Jadi kita yang senantiasa memiliki sebagian dunia ini, kita senantiasa sadar bahwasanya semua yang kita miliki di sini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan juga waktunya di situ akan diambil, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena yang berhak, yang memiliki hak terhadap alam semesta di sini hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah satu-satunya di situ pemilik alam semesta ini. Dan itu merupakan bagian dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah di situ isinya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pengatur di alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur alam semesta ini dengan keteraturan yang sangat sempurna. Salah satu contohnya misalkan matahari yang terbit dari arah timur kemudian tenggelam di barat dengan keteraturan setiap saat, dengan keteraturan setiap hari. Makanya di situ terbit dari arah timur kemudian tenggelam di barat. Tidak ada makhluk yang bisa mengatur sedemikian rupa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa atau yang mampu untuk mengatur alam semesta ini dengan keteraturan yang sangat sempurna. Jadi di situ tauhid rububiyah isinya di sini
keyakinan mutlak bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur dan penguasa alam semesta. Tidak ada yang menguasai alam semesta ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Makanya manusia jangan pernah memiliki sifat sombong. Manusia jangan pernah memiliki sifat sombong karena memiliki sesuatu di alam semesta ini. Ingatlah, yang kita miliki semuanya di situ hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit saja. Dan kepemilikan manusia di situ terbatas di dalam memiliki sesuatu. Salah satu contohnya misalkan memiliki sesuatu hal, misalkan memiliki harta. Harta yang kita miliki di situ terbatas jumlahnya. Yang tidak terbatas jumlahnya di situ kepemilikan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Ini mencakup meyakini Allah sebagai pemberi rezeki yang menghidupkan, mematikan, dan menetapkan takdir. Tauhid ini mengakui perbuatan khusus Allah yang tidak bisa dilakukan makhluk. Artinya di sini di dalam tauhid rububiyah kita yakin, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki atas segala makhluk. Makanya di sini saya katakan tadi bahwasanya di dalam tauhid rububiyah di situ Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur dan penguasa alam semesta ini. Menguasai alam semesta di sini artinya bahwa yang menghidupkan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mematikan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan takdir hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan agar supaya yang datang kepada kita kebaikan semua. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki agar supaya rezeki yang sempurna datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya manfaatkanlah hidup kita sebaik mungkin agar supaya kita taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin utama tauhid rububiyah yang pertama al-Khaliq pencipta. Meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dari tiada. Dari tiada menjadi ada. Jadi di situ kita sadar ya, beriman bahwasanya pencipta alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketiadaan menjadi ada. Tidak ada makhluk yang mampu menciptakan alam semesta ini beserta isinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Makanya di situ poin-poin utama tauhid rububiyah, yaitu yang pertama bahwasanya pencipta di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin utama tauhid rububiyah yang nomor 2 al-Malik, pemilik atau raja. Mengakui bahwa seluruh kerajaan langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan seseorang terhadap sesuatu di alam semesta ini terbatas di dalam memiliki sesuatu. Artinya di sini jangan pernah terbersit sifat sombong di dalam diri seseorang, karena kepemilikan seseorang tersebut hanya terbatas terhadap sesuatu.
Makanya di situ raja, pemilik yang sebenarnya di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian yang kedua dari poin-poin utama tauhid rububiyah. Poin-poin utama tauhid rububiyah yang nomor 3, al-mudabbir, pengatur. Allah mengatur jalannya alam semesta, rezeki, hidup dan mati. Jadi tidak ada makhluk yang mampu mengatur alam semesta ini, termasuk di situ mengatur jalannya rezeki, termasuk di sini mengatur alam semesta dengan keteraturan yang sangat sempurna, termasuk di sini di dalam mengatur hidup manusia, termasuk di sini di dalam mengatur kematian manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu atau yang bisa mengatur dengan keteraturan yang sangat sempurna. Makanya di situ jikalau seseorang belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada kematiannya, tentunya orang tersebut tidak akan mati. Makanya di situ jikalau seseorang sudah sampai pada kematiannya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mematikan orang tersebut, tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa menghalangi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ poin-poin utama tauhid rububiyah, yang ketiga al-mudabbir, pengatur. Poin-poin utama tauhid rububiyah di situ yang selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta ini. Yang menguasai alam semesta di situ Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Artinya segala puji di situ kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Surat Al-Fatihah ayat 2. Ini berkaitan dengan poin kita berkaitan dengan tauhid rububiyah. Berkaitan dengan tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Artinya ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-A'raf ayat 54. Jadi di sini yang menciptakan, yang memerintah segala makhluk di alam semesta ini hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang dikatakan sebagai makhluk yang mulia di alam semesta ini, kita tidak memiliki hak apapun untuk menciptakan alam semesta ini. Kita tidak mampu untuk menciptakan alam semesta ini, apalagi di sini memerintah dengan pengaturan sesuai dengan kehendak kita. Makanya di sini manusia, saya katakan tadi, terbatas di dalam melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak terbatas di dalam melakukan sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Penjelasan mengenai tentang tauhid rububiyah, implikasi dan hubungan. Yang pertama di sini pengakuan kaum musyrikin, bahkan orang-orang musyrikin Quraisy zaman dahulu mengakui rububiyah Allah, namun itu belum cukup jika tidak dibarengi dengan tauhid uluhiyah, mengesahkan ibadah kepadanya. Artinya di sini terdapat 3 macam tauhid yang harus kita yakini, imani,
harus kita ucapkan, harus kita amalkan di dalam perbuatan. Yang pertama yang kita bahas sekarang, tauhid rububiyah. Tidak hanya berhenti kepada tauhid rububiyah, yang selanjutnya kita pindah kepada nantinya pada tauhid uluhiyah. Kita mengesahkan atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan suatu perbuatan amal soleh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ seseorang dikatakan sebagai beriman jikalau secara hati meyakini, secara lisan mengucapkan, secara perbuatan kita mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar ibadahnya apa di sini? Pengakuan akan rububiyah Allah seharusnya menghantarkan hamba kepada tauhid uluhiyah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Contoh percaya bahwa hanya Allah yang mendatangkan manfaat, menolak bahaya, dan mengabulkan doa. Jadi kita belajar tentang tauhid di sini. Sebenarnya sejatinya kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Artinya apa di situ? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu di alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang juga bisa menolak bahaya dari diri kita. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa-doa kita. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.